Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan materi tentang wasail taklim al-lughatul arabiyyah yang materinya tentang pembelajaran maharah al-kitabah yang disusun oleh Habibul Ikram NIM 1914020071, dosen pembimbing Meliza Budiarti MA. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan membahas tentang maharah al-kitabah. Yang pertama kita bahas itu konsep dasar keterampilan menulis, tersebut juga dengan maharah al-kitabah. Dan yang kedua, jenis-jenis kitabah. Ketiga, fase-fase pembelajaran kitabah. Dan yang keempat, strategi pembelajaran kitabah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep dasar keterampilan menulis atau disebut juga dengan maharah al-kitabah. Yang A, pengertian kitabah atau menulis. Pengertian kitabah atau menulis menurut bahasa adalah kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Dan makna kitabah secara epistemologi adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Dan dengan adanya kitabah, manusia bisa menuangkan ekspresi hatinya dengan bebas sesuai dengan apa yang difikirkannya. Dengan menuangkan ungkapan yang tertulis, diharapkan para pembaca dapat mengerti apa yang ingin penulis ungkapkan. Dan yang B, pengertian maharah al-kitabah atau disebut juga dengan keterampilan menulis. Keterampilan menulis maharah al-kitabah atau disebut juga dengan writing skill adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai kepada aspek yang kompleks, yaitu mengarang. Aspek-aspek dalam maharah al-kitabah menurut Olyan adalah al-qawaid, nahwu dan saraf, imla dan khat. Adapun unsur-unsur dalam kitabah adalah al-kalimah, satuan kata yang terkecil dari satuan kalimat atau unsur dasar pembentukan kalimat. Al-jumlah, kumpulan kata yang dapat membentuk pemahaman makna atau satu kata yang disandarkan dengan kata yang lain. Al-faqrah atau paragraf dan uslub. Abdul Hamid mengemukakan bahwa kemahiran menulis mempunyai 3 aspek. Yang pertama, kemahiran membentuk huruf dan penguasaan ejaan. Yang kedua, kemahiran memperbaiki khat. Dan yang ketiga, kemahiran melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Dan yang C, tujuan pembelajaran keterampilan menulis maharah al-kitabah. Adapun tujuan dari pembelajaran menulis menurut Hasan Shahata adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar siswa terbiasa menulis bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu yang dia lihat atau dia alami dengan cermat dan benar. Dan yang ketiga, agar siswa mampu mendeskripsikan sesuatu dengan cepat. Yang keempat, melatih siswa untuk mengekspresikan ide dan pikirannya dengan bebas.
Dan yang kelima, melatih siswa terbiasa memilih kosakata dan kalimat yang sesuai dengan konteks kehidupan. Dan yang keenam, agar siswa terbiasa berpikir dan mengekspresikannya dalam tulisan dengan tepat. Ketujuh, melatih siswa mengekspresikan ide, pikiran, gagasan dan perasaannya dalam ungkapan bahasa Arab yang benar, jelas, berkesan dan imajinatif. Kedelapan, agar siswa cermat dalam menulis teks Arab dalam berbagai kondisi. 9. Agar pikiran siswa semakin luas dan mendalam, serta terbiasa berpikir logis dan sistematis. Dan masuk ke bagian yang kedua dari materi kita, yaitu jenis-jenis kitabah. A. Dikte atau disebut juga dengan al-imla. Imla adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat. Menurut definisi Mahmud Ma'ruf, imla adalah menuliskan huruf-huruf sesuai porsinya dengan benar dalam kata-kata untuk menjaga terjadinya kesalahan makna. Secara umum, ada 3 kecakapan dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran. Pertama, keterampilan imla, yaitu kecermatan mengamati, mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. B. Menulis indah, disebut juga dengan al-khat. Al-khat atau kaligrafi adalah kategori menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata dan kalimat, tetapi juga menyentuh aspek-aspek estetika atau al-jamal. C. Mengarang, al-tabir wa al-insya. Mengarang atau al-insya adalah kategori menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok pikiran berupa ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa tulisan, bukan visualisasi bentuk atau rupa huruf, kata, atau kalimat saja. Maka wawasan dan pengalaman pengarang sudah mulai dilibatkan. Dan yang ketiga dari materi kita, yaitu fase-fase pembelajaran kitabah. Keterampilan menulis harus diajarkan secara bertahap dari tahapan yang rendah kemudian pada tahapan yang lebih tinggi. Adapun prinsip-prinsip dalam mengajarkan maharatul al-kitabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema dan ketentuan lainnya harus jelas. Kedua, tema dianjurkan berasal dari kehidupan nyata atau pengalaman langsung dari peserta didik. Misalnya tentang perayaan, piknik, dan sebagainya, atau dari pengalaman tidak langsung seperti gambar, film, atau hasil dari membaca. Yang ketiga, pengajaran insya harus dikaitkan dengan qawaid dan mutola'ah, karena insya adalah media yang tepat untuk mengimplementasikan qawaid yang idenya diperoleh dari mutola'ah. Yang keempat, pekerjaan siswa harus dikoreksi. Jika tidak, maka peserta didik tidak mengetahui kesalahannya dan dia akan melakukan kesalahan lagi. Dan yang kelima, untuk mengoreksi kesalahan, sebaiknya diurutkan berdasarkan kepentingannya dan hendaknya dibahas dalam pelajaran khusus. Dalam aktivitas pembelajaran menulis dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu menulis terkontrol, menulis terbimbing, dan menulis bebas. Menulis terkontrol berada pada tahap pertama, sedangkan menulis bebas pada tahap terakhir. Yang pertama, menulis terkontrol. Dalam aktivitas menulis pada tahapan ini, seorang siswa banyak membutuhkan kontrol.
dari seorang guru, sehingga dengan demikian peranan guru dalam tahap ini masih sangat dominan. Contohnya pada pembuatan kalimat jingsau, wacana berjenjang, wacana clause murni, wacana clause pilihan ganda, menyalin dan menulis, menyusun kalimat, menyimpulkan, dan telegram. Yang kedua, menulis terbimbing, al-insya al-muwajjah. Terdapat beberapa aktivitas yang dapat diaplikasikan dalam menulis terbimbing, antara lain: yang pertama, menggunakan gambar, picture description. B. Yang kedua, cerita dengan gambar. Ketiga, kegiatan formal. Dan yang keempat, menerangkan. Kelima, menggabungkan. Yang keenam, mencatat. Ketujuh, membalas surat. Ke-8, menulis ulang iklan. 9, dialog berpasangan. Dan yang ketiga, menulis bebas atau disebut juga dengan al-insya al-hur. Aktivitas menulis bebas siswa merupakan aktivitas tahap terakhir yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengaktualisasikan hasil pola pikirannya dalam bentuk tulisan. Dan materi yang keempat atau yang terakhir yaitu strategi pembelajaran kitabah. Menurut Nana Sujana mengatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, yaitu usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, tujuan, metode, alat-alat, serta evaluasi, agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, ia adalah usaha yang nyata guru dalam praktik mengajar yang dinilai lebih efektif dan efisien, atau politik dan taktik guru yang dilaksanakan dalam praktik mengajar di kelas. Dan menurut T. Rakajoni, pakar pendidikan, mengartikan strategi belajar mengajar sebagai pola umum perbuatan guru siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Joyce dan Weil mengatakan bahwa strategi belajar mengajar sebagai model-model mengajar. Memperhatikan beberapa pengertian strategi pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar atau guru untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Sekian pembahasan materi tentang pembelajaran Maharatul Alkitabah. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.